Oke, jadi begini sahabat seperti ada lagi pertanyaan dari teman kita. Orang awam mengatakan berpikiran seperti ini. Developer perumahan subsidi itu lebih banyak dibiayai oleh perbankan. Semuanya bank yang membiayai. Nah, ini salah persepsi sahabat seperti. Salah besar sahabat seperti. Mereka kita the owner, kita pemilik proyek, kami pemilik proyek. Kita modalin dulu sahabat seperti. Nah, bagaimana caranya bisa ada sebenarnya bisa dibiayai oleh perbankan tapi tidak semudah itu. Nah, ini yang akan kita bahas sahabat seperti ya. Jadi Anda jangan salah paham dan salah gagal paham. Ikuti terus video berikut ini. Ini akan kita bahas tuntas. Oke, salam properti. Oke, sahabat seperti. Nah, kita bahas apakah benar bis developer properti rumah subsidi itu semuanya dibiayai oleh perbankan. Nah, ini kita bahas dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan perbankan dan apa syarat-syaratnya. Ini yang kita bahas. Jadi banyak juga teman-teman developer pemula ini yang salah pengertian dan salah paham bahwa kalau kita sudah jadi developer, lokasinya sudah ada, rumahnya sudah ready, konsumennya sudah ada, pasti bank bayar kita. Kira-kira begitu bahasanya seperti, padahal bukan seperti itu. Tidak semudah itu dan tidak sesimpel itu. Yang ini yang berdasarkan pengalaman kami sahabat properti, untuk bisa sebuah rumah kalau sudah ada rumahnya sahabat properti, untuk bisa mengakad kreditkan perbankan itu banyak syarat-syarat dan regulasi sahabat. Nah, seperti pertama kita harus punya ini set plan sahabat properti. Nah, set plan ini menunjang, set plan ini harus ditandatangani oleh pemerintahan daerah sahabat properti. Nah, itu kedua. Pertama itu, yang kedua lokasinya sudah ada ready ya, sudah ada ready. Ini syarat-syarat bisa kerjasama dengan perbankan. Di dulu sebelum kita cerita tentang mengakad kreditkan calon customer kita ke perbankan, kita mesti tahu apa sih syarat-syarat untuk bisa dikerjasamakan oleh bank. Nah, persoalan bank nanti yang akan menyetujui calon customer kita dan kita dibayar oleh bank itu benar, tapi ada syarat, ada cara-cara tertentu sahabat. Jadi tidak serta-merta. Ini pengalaman kami ya sahabat. Dari 5 atau 7 orang calon customer yang kita ajukan ke perbankan, kadang-kadang ada 3-2 yang disetujui bank. Nah, ini sahabat, ini persoalannya kenapa bisa seperti itu. Jadi tidak semua calon customer yang kita ajukan ke perbankan itu langsung di ACC kreditnya diokekan oleh bank. Tidak seperti itu ya. Nah, terus bank apa aja bang syarat-syarat untuk bisa lolos calon customer kita di perbankan? Nah, ini sahabat seperti yang pertama, bank akan melihat pertama apakah proyek kita ini setelah melakukan kerjasama PKS dengan bank bersangkutan. Bank apa saja bisa. Nah, apa aja bang syarat-syarat untuk bisa kerjasama dengan perbankan? Nah, ini sahabat seperti yang jelas, perizinan sudah lengkap, sertifikat legalitas tanah sudah jelas, lokasi Anda tidak bermasalah, termasuk pengurus-pengurusnya yang di PT juga tidak bermasalah, BCK lolos. Nah, setelah itu, setelah kerjasama perbankan dengan PT kita developer sudah oke disetujui oleh bank, selanjutnya Anda buat rumah contoh seperti ini, seperti ini. Nah, ini rumah contoh seperti ini. Ada dulu rumah contohnya, terus cari calon customernya. Nah, persoalan sering developer pemula itu kecewa dan frustasi. Rumahnya sudah ready, sudah oke, calon customernya sudah ada, tapi bank menolak. Bank tidak mencairkan, bank menolak calon customer kita tuh, sehingga KPR-nya tidak jadi sahabat seperti. Nah, kalau tidak jadi tentu tidak ada transaksi. Kalau tidak ada transaksi tentu kita developer tidak dapat uang. Oke, rumah kita tidak terjual sahabat seperti, dan calon customer juga tidak akan dapat rumah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini sahabat seperti ya. Jadi kita developer setelah rumahnya ready akan mencarikan calon pembeli. Nah, calon pembeli ini oleh sahabat seperti kita bawa berkas-berkasnya ke perbankan. Pertama yang dicek oleh bank adalah BI checking. Apakah calon pembeli ini tidak bermasalah di BI checkingnya? Oke, setelah BI checking, taruhlah BI checkingnya tidak bermasalah, lolos, tidak ada masalah. Oke, selanjutnya adalah
bank akan melihat calon pembeli rumah ini apa pendapatannya, apa penghasilannya per bulan, apa pekerjaannya apa itu. Kalau ada pekerjaan berarti ada pendapatan, kira-kira gitu ya. Apapun dah jenis pekerjaannya. Kalau ada pendapatan tentu ada, kalau ada pekerjaan tentu ada pendapatan, itu yang benar. Nah, kalau ada pendapatannya, penghasilannya berapa? Bank akan menganalisa, sahabat seperti bank akan tahu seberapa sih penghasilannya per bulan, 5 juta, 8 juta, 10 juta. Nah, setelah itu bank akan melihat pengeluarannya. Pengeluarannya tentu ada, kita ada pendapatan, tentu ada pengeluaran, sahabat politik, ya kan? Anaknya berapa orang? Istrinya bekerja apakah tidak? Yang dibiayai per bulannya berapa? Dihitung oleh bank. Jadi pendapatan kita dikurangi dengan pengeluaran per bulan, dikoskan 10%, dari situ bank akan mengetahui nanti bahwa calon customer yang kita ajukan ke perbankan ini layak mendapatkan kredit dari perbankan. Dilihat dari histori pendapatan dan pengeluaran. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita developer pemula, sahabat properti, kelemahannya kita kurang memahami hal yang detail-detail seperti itu. Tidak semua calon customer yang kita ajukan perbankan itu bisa diterima oleh bank KPR dia. Nah, makanya kita sebagai developer harus udah bisa menganalisis kira-kira calon customer kita ini bermasalah apakah tidak. Makanya kita perlu mengadakan riset, pekerjaannya di mana, tanggungannya berapa, pengeluarannya seberapa. Dari situ kita bisa menganalisis 80% sudah paham, sahabat ini. Nah, begitu kita ajukan ke perbankan, itu sesuai dengan harapan perbankan. Nah, bisa di ACC oleh perbankan. Nah, di ACC ini ada dua kemungkinan, sahabat ini. Bisa di ACC 100% atau di ACC-nya tidak sebanyak yang diharapkan. Misal 80%, 60%. Nah, karena bank mempunyai mempunyai hitung-hitungan sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nah, persoalan pertanyaannya apakah memang bank semua yang membiayai developer itu tidak seperti itu, sahabat properti ya. Jadi sudah terjawab bahwa sebelum rumah yang kita bangun ini, sahabat properti, itu kita biayai sendiri, sahabat properti, dibiayai oleh developer. Ada yang namanya program KPL KYG, tapi program KPL hak pembelian tanah itu, kredit sahabat properti, itu developer harus mengodalin dulu. Artinya tidak serta-merta tanahnya masih kosong terus bank ngucurkan dana beli dong lokasi perumahan Anda, bukan begitu. Tapi bank kita sebagai developer akan mengodalin dulu tanah itu, ratakan dulu, urus izin-izinnya, dan pastikan customer kita sudah ada. Baru kita bisa mengajukan kredit kepemilikan lahan kepada perbankan. Itu pun kalau disetujui oleh bank. Gitu, kira-kira gitulah. Tapi kalau nggak begitu gimana, Bang? Ya udah, kita beli sendiri lahan tanahnya, kita olah, kita bangun, cari sendiri, kita bangun sendiri. Dananya dari mana? Ya terserah, kita cari pendanaan investor atau kerjasama dengan orang lain, itu bisa saja. Oke, sahabat properti, sekilas pandang dari pertanyaan teman-teman kita tadi, bahwa tidak benar bahwa developer dibiayai 100% oleh perbankan. Tidak semudah itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan komen. Salam properti.